Ya, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi dalam acara eh, pelatihan in-house training atau IHT. Baik, sebelum saya mulai, saya nanya dulu gimana kabarnya untuk Bu Bekti sama Bu Rifli pagi ini? Baik, Pak. Baik, baik ya. Sehat. Tetap semangat ya. Siap. Tetap semangat, bagus. Baiklah, sebelum kita mulai untuk materi pada hari ini, mungkin terlebih dahulu sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya, berdoa dulu. Mungkin Bu Rifli bisa bantu untuk berdoa dulu agar kita jalan lancar. Ya, silakan Bu. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, sebagai orang yang beriman, mari kita mengucap syukur berdoa, dan saya akan berdoa sesuai iman percaya saya, dan Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kita akan berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Bu Rifli sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga di dalam pelatihan ini kita diberi kelancaran, kemudahan, kita dapat memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, sebelum ke materi, biasanya ini kalau sebelum masuk ke materi, itu ada ice breaking ya. Ada ice breaking. Ada yang bisa mimpin ice breaking ini? Apakah Bu Bekti atau Bu Rifli ini? Ayo. Kalau tidak ada, nanti saya yang mimpin ice breaking-nya. Apakah Bu Bekti sama Bu Rifli? Bu Rifli. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, nanti saya yang mimpin. Oke. Oh, biar saya ya, biar saya aja ya, yang pandu ya untuk ice breaking ya. Jadi untuk ice breaking kali ini ya, ini nama ice breaking-nya adalah kipas, kapas, kapuk. Apa, Pak? Kipas, kapas, kapuk. Kapas, kapuk. Kapuk. Kipas, kapuk. kapuk. Ya, kapuk. Ya. Jadi kalau saya seperti ini kipas. Apa ini? Kipas. Kipas ya. Kipas. Kipas. Ya. Yang ini kapas. Yang ini kapas. Kapas. Ya. Kalau yang ini kapuk. Kalau yang ini kapuk. Kipas, Kapuk. kapuk. Ya. Saya ulang lagi. ulang, Pak. Saya ulang ya. Yang ini Kipas. kipas, betul. Yang ini kapas. Kalau yang ini kapuk. kapuk, betul Bu Rifli. Sudah mulai paham ya. Saya ulangi sekali lagi. Ini Kipas. Yang ini Kapas. kapas. Kalau yang ini Kapuk. kapuk, bagus. Saya coba ya, saya tunjuk ya. Saya tunjuk. Untuk Bu Bekti. Bu Bekti, Bu. Iya. Ya. Yang ini kapas. bagus. Kalau yang Bagus pada yang disebutkan ya, Pak. Kalau yang ini Bu Rifli. Kalau yang ini, kapas, salah Bu. Salah Bu. Apa Bu Bekti? Kalau yang ini
Bagus. Bu Bekti sudah bisa menangkap ini. Bu Rifli, sekali lagi. Sekali lagi ya, Bu Rifli ya. Ini Fokusnya pada yang diucapkan. ini Bu Rifli. Ini Kapuk. Kapuk. Salah Bu, salah. Ipas. Ipas. Bu Bekti itu tahu. Coba ulang. Bekti, rahasia dulu. Apa gimana? Ini Ibu Rifli fokus pada katanya Ibu, jangan pada bentuknya, tapi pada kata yang disebutkan Pak Idovi. Kalau betul, betul. ini EINI itu IPAS. Ya betul. Kalau yang, nah itu baru kapas. Kalau yang ini itu kapuk. Itu kapuk. Bu Rifli pasti tadi awalnya bingung. Perhatikan jari. Fokusnya pada ini. Dulu. Ya. Baik, terima kasih atas tadi Bu Rifli agak bingung ya, agak bingung ya. Baiklah Ibu-ibu, kita masuk ke dalam materinya, ke dalam materi kali ini. Saya akan pada pagi ini kita akan membahas tentang literasi digital ya. Apa itu literasi digital? Saya izin share screen dulu ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya, Bu. Ya. Apakah sudah muncul? Ya, sudah. Pak Idovi sudah. Sudah ya. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu literasi digital. Di mana yang pertama pembukaan. Jadi tujuannya pada materi kali ini yaitu di akhir sesi ini peserta mampu merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital, mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak, menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Jadi di dalam sekolah penggerak itu sekarang sudah menggunakan platform ya. Jadi media-media teknologi yang mana di situ produknya bisa berupa aplikasi ya atau web atau ya aplikasi kebanyakan ya. Kita lihat lebih lanjut di sini. Kita lanjut. Nah, ini pengenalan platform teknologi sekolah penggerak. Ya, pengenalan platform teknologi sekolah penggerak. Di sini ada bermacam-macam platform untuk sekolah penggerak yang mendukung pendidikan dan pembelajaran. Yang mana yang pertama, platform sumber daya sekolah. Di situ ada Siplah dan Arkas. Biasanya ini yang tahu itu adalah bendahara sekolah. Ini ada aplikasinya biasanya. Kemudian yang kedua, profil dan rapor pendidikan. Ada juga Google Belajar ID, sekarang sudah ada ini untuk Belajar ID, akunnya juga sudah ada, sudah disiapkan untuk guru, PTK, ataupun untuk siswa. Dan selanjutnya adalah untuk guru, di sini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada platform guru karir, kemudian platform guru mengajar. Ya.
Mari kita kenali tiap produk di sini ya. Saya akan menjelaskan mengenai masalah ini. Platform sumber daya sekolah SDS. Apa platform sumber daya sekolah? Di sini adalah sistem informasi elektronik yang berfokus untuk memfasilitasi proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efisien dan akuntabel. Di mana untuk platform ini, aplikasi ini yang bisa mengakses itu cuma kepala sekolah dan bendahara serta mitra marketplace ya, tempat siplanya itu biasanya. Tujuannya dan manfaatnya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengelolaan sumber daya sekolah agar dapat memberikan ruang lebih dan dampak positif kepada peningkatan kualitas SDM dan kegiatan pembelajaran. Di sini untuk ibu-ibu atau bapak ibu untuk peserta, di sini tidak usah memikirkan platform yang ini karena ini ranahnya kepala sekolah dan bendahara ya. Jadi tidak usah memikirkan tentang platform yang ini. Selanjutnya ya ini contoh platform teknologi sumber daya sekolah. Di sini ada Siplah dan Arkas. Sekedar pengetahuan saja, di sini Siplah sebelumnya tidak terintegrasi, kalau sekarang sudah ada di di Arkas sudah ada terintegrasi di sini sudah untuk yang baru. Kemudian selanjutnya ini waktu kapan itu penggunaannya platform itu. Di sini untuk platform Siplah itu akan diluncurkan bulan Agustus tahun 2021. Sedangkan untuk Arkasnya itu bulan November 2021. Kita lanjut platform profil dan rapor pendidikan. Apakah platform teknologi profil dan rapor pendidikan? Laporan hasil pengukuran mutu pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Di sini ada profil dan rapor pendidikan menjadi ada single source of truth sebagai dasar analisis perencanaan berbasis data dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Mungkin nanti di situ ada rapor pendidikan yang nanti terintegrasi ke pusat mungkin ini. Nah ini terintegrasi dengan berbagai sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis. Jadi otomatis nanti ini. Kemudian instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar atau output meningkatkan beban administrasi satuan pendidikan dengan mengurangi aplikasi beragam dalam proses evaluasi internal dan eksternal. Ini 5 dimensi pengukuran pada profil dan rapor pendidikan. Di situ ada mutu dan relevansi hasil belajar murid. Kemudian kedua pemerataan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga kompetensi dan kinerja GTK. Kemudian mutu dan referensi pembelajaran. Kemudian kelima pengelolaan yang inspiratif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya profil dan rapor pendidikan itu profil untuk satuan pendidikan itu bersifat diagnostis digunakan untuk refleksi diri sekolah. Profil pendidikan daerah bersifat diagnostik digunakan untuk refleksi diri pemerintah daerah. Rapor satuan pendidikan rujukan dalam penentuan insentif untuk mendorong sekolah meningkatkan mutu pendidikan. Rapor pendidikan daerah rujukan dalam penentuan insentif untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Itu sekedar penjelasan dari profil dan rapor pendidikan. Di sini yang bisa mengakses untuk profil dan rapor pendidikan di sini adalah kepala sekolah dan kepala dinas. Jadi kita sebagai guru itu tidak usah memikirkan untuk yang profil dan rapor pendidikan karena sudah yang bisa mengakses itu kepala sekolah dan kepala dinas. Nah, untuk waktunya, ini waktunya peluncurannya. Di sini ada Juli 2021. Mungkin sekarang ini ya, sudah dalam proses. Kemudian data utuh perdana Desember 2021. Ini mungkin secara keseluruhannya ini, untuk Desembernya.
Nah, untuk kita sebagai guru yaitu platform guru. Nah, di sini ada platform atau aplikasi yang sekarang itu berbasis Android, ya, yang disediakan untuk mendukung para guru dalam melakukan proses mengajar dan mengembangkan kompetensi karirnya dalam program sekolah penggerak. Di mana di platform untuk guru, di sini ada aplikasi yang namanya Guru Mengajar. Ya, mungkin nanti bisa di-download di Play Store, kemudian diaktifkan, dan untuk mengaktifkannya di situ biasanya diminta email. Nah, email yang dipakai ini adalah email dari akun belajar Bapak Ibu. Apakah semuanya sudah punya akun belajar? Sudah. Sudah ya, Sudah, sudah Pak. aktif ya. Ya, kalau sudah aktif, jadi nanti ini dimasukkan ke aplikasi ini, kemudian di situ ada beberapa platform untuk teknologi guru mengajar. Yang pertama platform asesmen siswa, kemudian platform perangkat ajar. Untuk sekarang, kalau saya sudah punya juga aplikasinya, di situ yang ada cuma platform perangkat ajar. Untuk asesmen siswa kayaknya masih belum karena dalam proses pengembangan ini. Sama juga dengan yang platform yang ketiga untuk guru karir. Di sini fiturnya yaitu bisa mengunggah video, kemudian bisa memberikan atau mendapatkan umpan balik, kemudian pelatihan virtual. Bisa, ini banyak nanti pelatihan virtual di sini. Untuk sementara yang sekarang kalau yang di aplikasi yang saya itu masih belum muncul juga untuk kompetensi guru. Tujuannya apa aplikasi ini? Yaitu tujuannya untuk mendukung guru dalam proses mengajar sehari-hari sekaligus mengembangkan kompetensi dan karirnya. Makanya di sini yang bisa mengakses atau yang bisa mengakses aplikasi ini adalah guru. Ya, jadi guru ini tujuannya untuk mendukung guru dalam proses mengajar. Di situ banyak bahan-bahan untuk kita jadikan acuan. Jadi bukan kita langsung ambil plug ya. Jadi cuma sebagai acuan, diambil boleh, dikembangkan juga boleh. Terutamanya di sini adalah perangkat ajar. Di situ ada modul ajar, sudah ada contohnya tapi ya, cuma contohnya. Bisa dikembangkan lagi. Nah, ini manfaatnya ya, manfaatnya. Manfaat platform guru mengajar yang pertama memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya memudahkan guru untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan kurikulum baru. Yang ketiga, guru mendapatkan kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran siswanya. Guru, yang keempat, guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen atau penilaian. Guru dapat menerapkan teaching at the right level. Jadi dapat menerapkan teaching at the right level. Jadi mengajar di tingkatan yang benar ya. Di sini platform yang tadi sudah ada di aplikasi, yang ada itu sementara kan platform perangkat ajar. Yang fungsinya di sini fiturnya di situ ada mencari, maksudnya mencari dan menyimpan atau mengunduh. Jadi di situ ada materi-materi yang dapat kita unduh atau modul ajar atau bahan ajar atau bahkan buku teks itu kita dapat unduh. Ini contoh penggunaannya. Ini kalau sudah di-download nanti itu sudah ada di situ. Jadi guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar, sudah tadi saya jelaskan ya. Jadi enak, aplikasi ini enak. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pelatihan ini. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan atau pendapat dari ibu-ibu ini, silakan. Ya, saya Ya. Pak Ido. Ini kan saya sangat tertarik ya Pak dengan literasi digital ini ya. Tapi masalahnya kan yang jadi masalah sebenarnya sekarang
guru-gurunya ya Pak. Karena kan ini kan sudah sebenarnya ini kan di dunia internet itu kan bukan hal yang baru, tapi bagi guru-guru yang masih kaku dengan teknologi itu hal yang dianggap hal yang baru buat saya. Betul. Apalagi kalau kita kan guru biasanya kan ada sekolah-sekolah tertentu termasuk sekolah saya itu untuk menggunakan IT itu masih sangat kecil. Ya. Nah, sehingga saya itu masalah buat guru di mana dia mau ambil modul ajar gimana caranya, bagaimana. Makanya kan waktu saya sampaikan ke teman-teman guru, semua bilang, aduh, apalagi ini karena mungkin dari sudah terbiasa dengan ini ya Pak, dengan manual istilahnya ya. Begitu masuk ke literasi digital, memang ini tantangan baru buat guru dan memang kita guru harus banyak belajar, apalagi seperti saya yang belum terlalu banyak paham tentang teknologi begini. Saya kira itu yang jadi hambatan untuk guru ya Pak. Ya betul. Saya pikir itu maksudnya pendapat saya, masukan saya. Ya bagus Bu Rifli. Ya. Terima kasih Bu Rifli atas pendapatnya. Ya mungkin ada tambahan dari Bu Bekti. Saya Pak, bertanya. Ya silakan Bu. Berarti apakah di sekolah penggerak ini berarti mendorong semua sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak ini harus menggunakan literasi digital, begitu Pak ya? Ya betul. Secara tidak langsung. Ya, langsung, berarti betul. Kalau begitu memang tantangan baru ya buat para sekolah-sekolah. Kalau mungkin di wilayahnya Pak Idovi, di wilayah Jawa mungkin nggak jadi masalah gitu ya, karena memang mungkin dari segi kompetensi gurunya, kemudian dari sisi kondisi wilayah, daerah gitu ya, yang teknologinya mungkin sudah lebih maju, akan mudah begitu ya. Tapi kalau kami di Papua gitu ya, ini menjadi tantangan baru bagi sekolah-sekolah yang dari sisi mungkin kompetensi gurunya, yang kedua juga daerahnya ya Bapak ya, daerahnya. Jaringan ya mungkin ya, dari jaringan itu apa ya? Iya, kendala sinyal itu juga kami menjadi menjadi tantangan buat kami. Kalau begini kita kan harus mencari alternatif yang lain begitu Pak Idovi kalau dari saya. Ya. Sebagai guru di Papua. Ya terima kasih Bu Bekti. Ini sebenarnya sama saja ya Bu untuk di daerah saya juga itu katanya Bu Rifli tadi ada teman-temannya yang nanya loh ini aplikasi apa, ini apa lagi ini, aduh. Terutamanya untuk guru-guru yang senior, ya bukannya saya mohon maaf Bu Rifli. Jadi untuk guru-guru yang senior, kalau saya lihat untuk Bu Rifli ini bagus karena masih aktif, istilahnya masih aktif. Kalau di daerah saya atau di sekolah saya itu bahkan ada yang sudah mau pensiun, itu dari segi IT mungkin dia merasa tidak mampu atau gimana. Kemarin sempat disinggung oleh pelatih di pelatihan diklat nasional itu nanya apakah ada temannya yang bernama teman saya itu kebetulan. Kenapa Bu? Ya dia mengundurkan diri. Dia merasa tidak mampu karena sudah hampir pensiun. Makanya saya salut sama Bu Rifli. Jadi tidak patah semangat ya meskipun mohon maaf Bu Rifli. Jadi tetap semangat ya. Saya salut sekali untuk Bu Rifli. Dan terima kasih Bu Bekti. Jadi untuk kendala sinyal atau apa itu hampir sama Bu ya, hampir sama karena di daerah kami itu bukan daerah perkotaan. Jadi itu agak pinggiran. Jadi sekolah kami itu pinggiran. Jadi kalau dalam pembelajaran kali ini itu daring, itu banyak kendala biasanya dari segi ya sinyal itu untuk jaringannya. Ya, makanya kita di dalam literasi digital ini harus benar-benar berusaha bagaimana caranya agar di sekolah kita itu bisa mengembangkan literasi digital yang sudah kita ada selama ini. Ya.
Jadi ditambah dengan literasi digital yang baru ini, jadi mudah-mudahan nanti untuk sekolah-sekolah kita, mudah-mudahan untuk kedepannya itu bisa lebih berkembang lagi dari sisi literasi digitalnya juga. Makanya seperti yang tadi sudah saya bilang, saya sangat salut sekali dengan Bu Rifli. Terima kasih Bu Rifli atas semangatnya. Ya, mungkin itu ya Bu Rifli ya. Jadi mungkin itu saja ya untuk materi kali ini dari saya. Baik, sebelum kita tutup untuk pelatihan kali ini, sebaiknya juga kita tutup dengan doa agar apa yang kita sudah terima itu nanti bisa bermanfaat lah untuk kehidupan kita. Saya minta untuk doa, kalau tadi sudah Bu Rifli, sekarang gantian lah. Sekarang Bu Bekti yang mimpin doanya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pelatihan YHT ini, kita berdoa dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Pak Idovi.